Gono begini, mana kalian semua diam tuh. Syukur-syukur gue belain Lesti, lu bully-bully gue. Nah sekarang udah kejadian bagaimana, ya kan? Nah, no, ntar pakai baju oranye, temenin sono. Karena tuh udah pasti pakai baju oranye, karena udah visum, karena sudah penganiayaan itu pasti pakai baju oranye. Tapi melihat dari kejadian yang beberapa hari ini jadi ramai gitu, Kak Satria sendiri ngikutin gak sih Kak beritanya? Sebenarnya enggak, demi Allah Akbar, saya di tek-tekin netizen. Sebenarnya tek-tekin netizen, ini paling settingan. Tiba-tiba media kemarin nelpon kan, ternyata Kak itu nggak settingan, kata gitu. Udah rilis dari polisinya, ada laporannya. Oh iya nggak mungkin. Lesti juga lagi di rumah sakit kan, gitu. Jadi ya udah, sebenarnya gue taunya dari kalian, gitu. Tapi mengkait-kaitkan dengan masa lalu si pria, ya udah mau apa lagi, gimana dong. Tapi Kak Satria sendiri melihat laki-laki yang bermain kasar, terus udah gitu adanya sebuah perselingkuhan, menanggapinya juga seperti Gue kecewa ya sama si Rizky Bilar ini. Maksudnya gini loh, lu dinaikin derajat lu karena karirnya Lesti. Kalau tanpa Lesti lu cuma artis kelas E. Sekarang lu jadi artis kelas C Indonesia ya. A B sih belum menurut gue belum. Gara-gara Lesti lu diangkat, terus juga hidup lu banyaknya duitnya Lesti. Kontrakan juga di mana tuh Mbak yang mereka berantem? di Cipete. Iya Cipete juga itu yang bayar Lesti, ya kan? Bensin mobil juga Lesti gitu. Tiba-tiba lu memperlakukan Lesti sampai cekik, sampai tulangnya geser tadi saya baca ya. Gila itu, lu bikin malu gue sebagai sesama orang Medan dan orang Melayu. Lu nggak boleh kayak gitu, karena perempuan itu melahirkan anak lu, melahirkan lu itu sobek sampai 15 jahitan lo. Jadi jangan lu marah dengan seorang perempuan itu, jangan sampai itu nggak boleh guys, karena gue tidak akan memperlakukan perempuan kayak gitu. Minimal ingat, adik kita perempuan, emak kita perempuan, ya kan? Lu selingkuh ya gimana? Masa sih lu selingkuhin orang yang udah ngangkat karir lu sampai melejit kayak gitu, yang tadinya honor FTV lu cuma 5 juta per judul, sekarang naik 10 juta per judul karena Lesti gitu ya kan. Jadi jangan, harusnya lu nggak bisa ngelakuin itu. Tapi ya udahlah, Lesti, kutunggu jandamu. Kak, tapi kalau misalkan dilihat dari sosok RB sendiri di masa yang kakak kenal saat itu, memang temperamen Kak atau seperti apa sih Kak? Kalau temperamen sih nggak tahu ya Mbak, saya nggak pernah lihat dia ngamuk-ngamuk juga depan mata kepala saya. Jadi kalau misalnya ketemu dengan saya itu ya kita beda meja, ya dia diam, saya diam gitu. Pada saat dulu kejadian di Cafe Mung saya pernah cerita kan, itu kan yang antara transgender sama laki-laki berambut panjang dan tante-tante itu berantem karena tiga-tiganya itu ternyata pacarnya itu. Dia pun diam aja di situ, dia ada di situ tapi dia diam aja gitu. Jadi yang berantem sampai adu fisik itu yang bertiga gitu. Jadi memang saya nggak pernah lihat dia ngamuk-ngamuk gitu, apa memang nggak time-nya saya pas ketemu dia lagi emosi kan gitu. Tapi bicara soal masa lalu dia yang tadi pacarnya atau wanita-wanita yang dekat sama dia sendiri, banyak juga nih netizen yang penasaran masa lalu dengan RB ini, wanita-wanitanya wanita tulen kah atau memang yang TG gitu? TG iya, terus werewolf juga gitu ya, dia semua sih, karena waktu berantem di Cafe Mug itu ya 3 orang itu berbagai jenis kelamin. Tapi menurut Kak Satria juga wajar nggak sih Kak pada akhirnya masa lalu RB ini banyak tampil atau tayang di TikToker, sudah gitu di sosmed yang memunculkan masa kelamnya gitu dengan yang mohon maaf banyak beranggapan dia, mohon maaf ya Kak, gigolo gitu. Kalau gue memang nggak pernah bilang dia gigolo ya, itu justru dari netizen karena yang saya tahu adalah yang 3 orang yang berantem tadi gitu ya kan. Di luar itu memang saya tidak pernah dengar dia sampai jual kesana sini, saya memang nggak pernah lihat gitu. Cuman itu omongan-omongan gitu. Cuman yang saya lihat depan mata kepala kan yang kejadian di Mug tadi gitu. Tapi banyak banget tuh yang ngetek saya foto dia di Twitter ya. Saya nggak tahu malah itu ada. Tapi tahu nggak sih Kak kalau dulu itu pas berantem disebabkan karena apa gitu? Rebutan kan, saling cemburuan kan. Yang direbutin? Iya, 1 orang ini. Si perempuan. Si laki-lakinya. Si laki-lakinya. Si laki-laki. Si BR.
Oh, jadi dua orang ini memperebutkan si Tiga. tiga orang Tiga, ini kan? memperebutkan si BR. Iya. Gitu. Tuh. Saya di situ. Tapi memang ada sifat-sifat dia yang muncul nggak sih dengan kenyataan pada saat ini gitu, di saat itu? Kalau pada saat itu kejadian dia diam aja sih, Mbak. Dia diam aja, nggak ada action gitu. Yang action yang bertiga-tiga ini. Kak, tapi terbayar tunai juga nggak sih Kak di saat itu Kakak bongkar semuanya malah dihujat dan akhirnya saat ini gitu terbukti gitu. Kalau saya mampusin dia nggak, jujur saya kasihan. Kalau bisa ya masalahnya cepat selesai ya. Tapi kalau udah sampai visum ini pasti pakai baju oranye. Itu kalau udah penganiayaan itu susah gitu ya kan. Cuman terbayarnya ke netizen ini gini loh. Gue muncul di media sosial itu supaya masyarakat Indonesia ini tidak bodoh, tidak dibohong-bohongin, ya kan? Selama ini kan banyak artis yang aku punya jet pribadi ternyata bukan punya dia. Saya tahu kok punya siapa gitu orang di baliknya. Ngaku sultan ternyata hartanya nggak segitu. Terus kayak dia packaging image baik ternyata di baliknya narkoba begitu. Nah, saya memberitahu pada masyarakat kalian itu jangan terlalu memuja orang yang fake gitu ya kan. Sampai-sampai kalian lupa memuja suami, istri sama anak kalian sendiri yang berjasa sama kalian begitu. Tapi kan netizen kalau udah ngefans bodohnya nggak ketolongan gitu ya kan. Padahal saya muncul supaya kalian pinter karena kemajuan sebuah negara itu dipengaruhi oleh daya pikir rakyatnya. Kalau daya pikir rakyat nggak buat pinter, negara kita nanti kalah terus sama negara lain begitu. Jadi sekarang ya bukan kepuasan ini terjadi, tapi kepuasan bahwa setiap public figure yang saya kasih tahu aslinya seperti ini, kalian nggak bisa menyangkal kalau gue bohong, begitu. Terus kalau kalian mau cari, banyak yang bilang ya, nanti aibmu kebongkar ya. Semua orang punya aib, tapi aib gue itu nggak sejelek mereka juga, gitu loh. Sampai jual sana sini nggak ada, gue nggak begitu gitu. Kan bokap nyokap gue sama keluarga gue mantau gue terus gitu. Tapi Kak Satria sendiri menyayangkan nggak sih Kak melihat ke aroganannya RB ini kepada istrinya? Sayang banget ya, karena apa ya, lu kan niti karir dari desa ya ke sini, numpang sana sini, tiba-tiba karir lu diangkat sama Tuhan derajat, terus lu naik dagu, tiba-tiba Tuhan membalikkan telapak tangannya kayak langsung nyungsep ke bawah kan. Itu pasti 3 tahun itu bisa nggak ada karir itu dia tuh kalau ada masalah begini kan. Habis setelah 3 tahun baru naik lagi. Padahal orang-orang di sana yang ngantri dari Sabang sampai Merauke datang ke Jakarta casting untuk menjadi seorang RB itu ribuan loh, tapi gagal casting. Tapi lu dikasih tempat yang spesial sama Tuhan bahwa lu bisa menjabat ini sekarang itu. Ternyata sekarang lu menyanyiakan itu gitu. Kenapa nggak di manage aja batin hati kearagonan untuk tidak memperlakukan itu gitu? Karena gue yakin ini nggak sekali 2 kali kejadiannya. Kalau sekali 2 kali nggak mungkin Lesti langsung lapor polisi. Terus pesan untuk kedua, maksudnya suami istri ini gimana Kak? Bubar. Udah nggak bisa. Kalau disatuin susah. Saya kan juga manusia, saya juga pria yang punya cinta, pernah juga berhubungan ya kan, pernah juga punya pacar. Jadi ya kalau udah begini itu harus bubar. Karena coba Mbak pikir, selingkuh nggak mungkin nggak sampai tidur, apalagi dunia entertain, ya kan? Mau menerima lagi, kasihan Lestinya dong gitu kan. Menurut saya ya Lesti dan Bilar bubar, kemasi diri masing-masing ke arah positif. Nanti kalau kasusnya si Bilar udah keluar dari jeruji, merefresh diri lah, menjadi lebih baik lah begitu. Jadi bubar tapi tanggung jawab terhadap anak diselesaikan sampai anaknya benar besar gitu. Karena kalau bersatu susah, nanti pasti kalau udah piring retak itu disatuin lagi pasti nanti si mertua ini jelekin ini pas kumpul, si mertua ini pasti ya kan ada dendam begini begitu. Apalagi seorang ayah Lesti pasti nggak terima banget kalau ya kan sampai digituin anak. Ibarat kata penyakit kali ya Kak, kalau yang namanya ada selingkuh, Iya, KDRT. itu fatal sih.